Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu para penonton LK21 Revive. Terima kasih buat Rianti Uli, Imam Hanafi Ardi Merinandinto dari Maluku, Emiliano Monis dari Timur Leste, Milon Mulyo dari Pasuruan, Nilahi Afwan Cirebon, Rusdi Mirwan dari Pekanbaru, Sudirman Agus dari Kediri, Wahyu Opel dari Cimande Bogor, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Gabbar Singh. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. ఇంకోసారి డ్యూటీలో నిద్ర పోతే Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah desa yang jauh dari perkotaan, yaitu desa Kanavedo. Di desa ini hidup seorang bocil yang biasa dipanggil Naidu. Dia hidup bersama ibunya dan juga ayah tiri serta adik tirinya. Naidu sejak bocil hidup bersama ibunya karena ayahnya pergi meninggalkan mereka, sehingga hal ini membuat ibunya menjadi seorang janda. Oleh karena itu, ibu Naidu pun memutuskan untuk menikah lagi, agar anggapan miring warga tentang dirinya yang sebagai janda seksoi pun hilang. Namun sayang sekali Naidu yang mendapatkan seorang ayah sambung yang jahat dan tak peduli dengannya. Ia juga bersikap pilih kasih di mana ayah sambungnya hanya menyayangi anak kandungnya sendiri, sedangkan Naidu selalu menjadi bulan-bulan amarah ayahnya. Karena apa saja yang dilakukan oleh Naidu adalah sebuah kesalahan di mata ayahnya. Hingga suatu ketika Naidu sudah merasa kesal dengan perlakuan ayah tirinya, sehingga ia pun kemudian memberanikan diri melawan ayah tirinya. Dan karena ini pun terjadi perselisihan serta keributan di rumah mereka. Lalu karena ini jugalah Naidu memutuskan untuk kabur dari rumahnya, dan hari demi hari pun berlalu. Sang ibu mengkhawatirkan keadaan Naidu dan meminta tolong kepada suaminya untuk mencari keberadaan Naidu. Namun dia menolak dan malah tak memperdulikan Naidu. Kemudian singkat cerita, scene berlanjut beberapa tahun kemudian yang kini diperlihatkan aksi para penjahat jamet yang sedang merampok bank dan mengambil semua uang yang ada di bank tersebut. Lalu di saat penjahat tersebut pergi dari tempat kejadian, ternyata mereka dikejar oleh seorang inspektur polisi ganteng, gagah dan juga jago berkelahi. Yang mana inspektur itu berhasil mengejar pelaku kejahatan dan menghabisi mereka semua satu persatu. Dan inspektur polisi itu ternyata merupakan Naidu, yang kini ia telah dewasa, yang dikenal dengan Naidu Gabbar Singh. Atau kini ia dipanggil dengan Gabbar Singh, yang kini Naidu telah tumbuh menjadi seorang inspektur polisi yang disukai oleh para masyarakat. Kemudian Naidu juga memberitahu para warga bahwa uang yang dirampok telah berhasil direbut kembali. Hal ini semakin membuat para warga menjadi sangat mengagumi inspektur Naidu. Di lain tempat, salah satu seorang pelaku kejahatan yang berhasil melarikan diri, ia mendatangi bos mereka bernama Sidapa, yang mana ternyata mereka adalah komplotan mafia yang terkenal dan disegani yang ada di India. Mendengar ini, Sidapa menjadi sangat kesal dan merasa harga dirinya sebagai mafia yang disegani mafia lainnya telah diinjak-injak. Bahkan ia melampiaskan emosinya kepada bawahannya karena terlalu banyak berbicara, dan ini juga membuat Sidapa ingin membalaskan dendam kepada Naidu. Cerita berlanjut yang kini diperlihatkan Naidu datang ke rumah masa kecilnya dan ingin membawa ibunya pergi dari rumah tersebut. Namun ibunya menolak karena ia ingin mereka semua berkumpul bersama tanpa berpisah. Namun Naidu yang sudah terlanjur sakit hati dengan perlakuan ayah tirinya dan adik tirinya pada saat ia kecil, Naidu pun menolak, yang akhirnya ia berpamitan kepada ibunya karena mulai saat ini ia akan lebih sering pergi ke kantor dan menjalankan misi dibandingkan bertemu dengan ibunya. Kemudian cerita dilanjutkan dengan diperlihatkan keseharian Naidu atau Gabbar Singh sebagai inspektur polisi. Ia melatih anak buahnya ataupun anggotanya agar menjadi polisi yang hebat.
Lalu saat sedang berlatih tiba-tiba datanglah si Dava bersama para anggotanya. Kedatangan si Dava ini bertujuan untuk memperingatkan Naidu agar tak mengganggu segala aktivitas di desa ini. Karena jika Naidu mengganggunya maka itu berarti Naidu menentang si Dava. Naidu pun tidak takut dengan si Dava karena pada dasarnya Naidu tumbuh menjadi seorang yang pemberani dan juga menjadi polisi yang tujuannya memang memberantas para orang-orang yang memiliki hati yang jahat dan hanya mementingkan kelompoknya saja. Sehingga Naidu pun menentang si Dava dan mengancam si Dava, jika berani berbuat jahat di sini maka kamu akan saya penjarakan. Mendengar hal itu membuat si Dava sangat marah dan akhirnya ia pun pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya Naidu melakukan tugasnya sebagai inspektur polisi di mana ia merazia seluruh pemuda yang bermain judi di desa. Karena keluhan masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan para pemuda tersebut. Bahkan ia juga menugaskan para anggotanya untuk menembak kaki seluruh pemain judi agar mereka bertobat. Hal ini menunjukkan Naidu tumbuh menjadi seorang polisi yang tegas dan tak memberi ampun pada para pelaku yang mengganggu kenyamanan atau melakukan kegiatan kriminal. Karena hal ini para pemain judi pun berusaha kabur dari polisi karena mereka tak ingin ditangkap. Naidu yang anggotanya pun mengejar para pemain judi itu. Lalu tanpa sengaja Naidu memasuki sebuah ruangan dan menabrak wanita cantik. Yang mana hal ini membuatnya sangat terpesona dengan kecantikan wanita tersebut. Dan kita panggil saja wanita itu Laksmi. Setelah kejadian bertemu dengan Laksmi, membuat Naidu ataupun Gabarsing mencari tahu latar belakang Laksmi. Dan kini hari demi hari diperlihatkan dengan Naidu yang berusaha mendekati Laksmi untuk mendapatkan hatinya. Bahkan Naidu juga sampai meminta bantuan ibunya untuk mengambil hati Laksmi. Namun sayang sekali ternyata Laksmi bukanlah wanita gampangan. Dan Laksmi menanggapi Naidu itu dengan cuek sehingga Naidu harus berusaha lebih keras lagi. Kemudian scene berpindah yang kini diperlihatkan si Dava sedang mengadakan pertemuan dengan para anggotanya. Kemudian si Dava juga menjelaskan bahwa ia akan memasuki partai politik yang berkuasa agar aktivitas mereka tidak bisa diganggu oleh Gabarsing ataupun Naidu. Dan oleh karena itu kita harus menyuap para orang-orang elit politik. Dan karena itu si Dava juga menaikkan harga sewa ataupun uang keamanan yang ada di pasar. Namun para anggota banyak yang tidak setuju karena sebagian besar dari mereka memiliki usaha di pasar. Jika si Dava menaikkan sewa akan membuat mereka kesulitan. Akhirnya terjadilah sebuah keributan. Lalu sebagai seorang pemimpin geng mafia di mana ia memerintahkan anggotanya untuk menutup pasar dan tak boleh ada yang buka sebelum membayar. Dan jika mereka ada yang buka maka bunuh saja. Dan benar saja keesokan harinya orang suruhan si Dava pun menutup pasar dan para warga yang tak bergabung dalam anggota si Dava pun juga ikut terkena dampaknya. Begitu juga dengan Laksmi yang tidak bisa membuka tokonya. Tak lama Naidu pun datang dan berkata kepada masyarakat untuk membuka tokonya. Namun para masyarakat atau warga pun takut dengan geng si Dava yang mengancam mereka. Kemudian geng mafia si Dava pun ini juga tidak terima dengan sikap sok hebatnya Naidu. Yang akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka. Kemudian geng mafia si Dava ini menentang Naidu untuk melakukan kabadi. Naidu pun setuju, bahkan ia juga memberitahukan jika ia kalah dalam permainan kabadi maka pasar akan tutup selamanya. Namun jika dia menang, maka pasar harus buka dan kalian semua akan mampus. Kabadi pun dimulai. Di sini Naidu tak hanya melawan satu orang, tapi semua anggota geng mafia si Dava. Satu persatu dari mereka pun dikalahkan dengan mudah dan akhirnya Naidu pun berhasil memenangkan pertaruhan dan pergi dari tempat tersebut. Karena itu pasar pun kembali dibuka. Sementara itu si Dava yang kesal dengan tindakan Naidu, ia akhirnya menemui rekan politiknya yang mempunyai kekuasaan. Dan di sini si Dava meminta rekannya tersebut untuk memindah tugaskan Naidu karena telah mengganggu aktivitasnya. Namun rekannya si Dava ini menolak dan justru memihak kepada Naidu. Mendengar ini membuat si Dava menjadi sangat emosi dan sakit hati tentunya. Sehingga hal ini tak bisa didiamkan yang akhirnya si Dava pun melakukan tindakan di mana ia memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengacaukan pidato rekan politiknya dan membuka sebuah acara pameran. Namun sayang sekali saat acara berlangsung dan akan melakukan rencananya, justru anak buah si Dava tak bisa melakukan apapun karena Naidu dan para anggota polisinya sudah mewaspadai rencana si Dava. Dan akhirnya
mereka menahan seluruh anggota Sidapa yang hendak mengacaukan acara, dan para anggota Sidapa pun menjadi takut akibat kehadiran Naidu. Cerita dilanjutkan dengan Rai. Naidu mendatangi Laksmi dan langsung berterus terang bahwa ia mencintai Laksmi dan ingin menikah dengannya. Namun Laksmi menolaknya dengan alasan bahwa ia masih memiliki ayah dan harus mengurus ayahnya sehingga tidak akan menikah. Dengar hal itu, Naidu pun kecewa karena ia ditolak gadis pujaan hatinya. Akhirnya Naidu menemui ibunya untuk curhat dan meminta pendapat ibunya. Namun saat Naidu sampai dan bercerita dengan ibunya tak merespon sama sekali. Naidu mengira ibunya tertidur dan mengeceknya. Ternyata sungguh sayang ibunya kini telah meninggal secara tiba-tiba. Ya akhirnya ia pun sangat bersedih karena kehilangan satu-satu orang yang tulus menyayangi dirinya. Di sisi lain ternyata Sidapa sedang merencanakan sesuatu untuk membunuh Naidu, di mana Dapa menyewa seseorang pembunuh bayaran yang sangat jago berkelahi dan sudah membunuh puluhan nyawa manusia. Singkat cerita, pembunuh bayaran itu mendatangi Naidu yang sedang bertugas di pasar, yang akhirnya terjadilah aksi perkelahian di antara mereka. Dan Naidu yang masih dalam keadaan berduka akhirnya melampiaskan seluruh emosinya, dan ia pun menghabisi seluruh orang suruhan Sidapa tanpa ampun. Setelah berhasil mengalahkan orang suruhan Sidapa, Naidu pun mendatangi Sidapa langsung dan sempat menghajar Sidapa. Kemudian Naidu juga mengancam Sidapa, jika kau bertindak lebih jauh dari ini, maka nyawamu yang akan menjadi taruhannya. Cerita berlanjut yang kini diperlihatkan Bairat yang merupakan adik Naidu. Ia sedang menjual sapi miliknya, namun tiba-tiba uang hasil penjualan sapinya diambil oleh seseorang yang ternyata Bairat mempunyai hutang dengan orang tersebut. Saat bermain judi, Bairat pun nampak kesal karena direndahkan oleh orang tersebut. Dan saat kejadian kebetulan juga Sidapa sedang berada di lokasi yang sama dengan Bairat. Kemudian Sidapa pun memiliki niat buruk karena mengetahui Bairat merupakan adik Naidu. Akhirnya Sidapa menyuruh anak buahnya untuk memprovokasi Bairat agar emosi dan menghajar orang-orang yang mengambil uangnya. Hal ini pun dilakukan Sidapa agar Naidu memiliki cerita yang buruk di masyarakat akibat ulah adiknya. Rencana Sidapa pun berhasil. Bairat ternyata termakan provokasinya dan akhirnya menghajar habis-habisan orang tersebut. Kemudian di lain tempat ada orang yang melaporkan ke Naidu bahwa adiknya telah membuat keributan dan menghajar orang tanpa alasan. Ternyata orang yang melapor adalah orang suruhan dari Sidapa agar terjadi perpecahan antara Naidu dan juga keluarganya, yang membuat Naidu semakin memiliki citra buruk di masyarakat. Kemudian Naidu datang ke lokasi dan ia menghajar adiknya karena ia juga ditipu oleh Sidapa, yang akhirnya adiknya pun dihajar habis-habisan olehnya. Ternyata Sidapa juga sudah menelpon kepala polisi dan memberikan berita palsu bahwa Naidu juga menghajar warga sipil. Akhirnya kepala polisi mengumpulkan mereka semua yang terlibat dalam keributan ini. Sidapa yang sengaja melakukan ini berharap Naidu diberhentikan dari tugasnya. Namun kepala polisi yang lebih kenal dengan Naidu tak termakan rayuan busuk Sidapa, yang mana akhirnya masalah ini diselesaikan dengan kekeluargaan dan rencana Sidapa pun gagal total. Kemudian di luar kantor polisi, Sidapa pun mengancam Naidu gak takut sama sekali dan malah menantang balik Sidapa. Cerita berlanjut di hari-hari berikutnya, yang mana kini Naidu menangkap dan mengumpulkan seluruh anak buah Sidapa untuk mendapatkan informasi tentang apa yang direncanakan ataupun apa yang akan dilakukan Sidapa ke depannya. Naidu juga berkata jika mereka memberikan informasi maka nyawa mereka akan selamat. Lalu mereka pun bercerita bahwa Laksmi akan dinikahkan dengan pria lain. Hal ini dilakukan karena Sidapa tahu bahwa Gabar Singh menyukai Laksmi, dan ayah Laksmi pun dihasut oleh Sidapa dan dijanjikan akan diberikan jaminan ataupun hadiah jika Laksmi dinikahkan dengan pria lain. Akhirnya ayah Laksmi pun setuju dan mengikuti perintah Sidapa agar mereka memaksa anaknya menikah dengan pria lain. Mendengar ini, Naidu pun langsung emosi dan mendatangi pernikahan Laksmi, dan dengan rasa emosi serta dengan sangat gagah
Naidu mengacaukan pertunangan tersebut. Naidu langsung menodongkan pistol ke arah pengantin pria. Hal ini membuat pengantin pria menjadi takut karena berhadapan dengan Naidu. Dan akhirnya pengantin pria ini pun melarikan diri. Lalu Naidu dengan gentlenya berkata kepada para undangan bahwa ia akan menikahi Laksmi hari ini, menggantikan pengantin pria. Laksmi yang memang sudah jatuh cinta dengan Naidu pun sangat senang dan menyetujuinya karena ia menikah dengan orang yang ia sayangi dan acara pernikahan pun dilanjutkan. Hari-hari berikutnya dilanjutkan dengan kebahagiaan pasutri baru yaitu Naidu dan juga Laksmi. Di lain tempat, Sidapa mulai kembali menjalankan rencananya untuk menjadi seorang politik agar memiliki kekuasaan sehingga bisa mengusir Naidu. Sidapa ini memanggil adik Naidu agar mau bekerja sama dengannya dan berjanji akan memberikan uang yang banyak kepadanya jika mau melakukan yang ia suruh. Mendengar hal tersebut, ia pun menyetujui karena ia memang sudah tergila-gila dengan uang. Akhirnya ia pun setuju, kemudian cerita dilanjutkan kembali dengan diperlihatkan Sidapa yang menemui tokoh politik agar mau mendukungnya dan berjanji akan diberikan sebuah hadiah. Lalu menteri yang ada di daerah tersebut mendengar berita ini, ia pun memerintahkan Naidu untuk mengatasinya agar Sidapa ini tak melanjutkan rencananya. Kemudian dengan kecerdikannya Naidu pun menghalangi barang atau hadiah yang akan dijanjikan oleh Sidapa kepada para tokoh politik yang mau mendukungnya. Hal ini dilakukan agar hadiah itu tak sampai kepada mereka. Nah, akhirnya mereka beranggapan bahwa Sidapa hanyalah penipu dan benar-benar orang yang jahat. Akhirnya Naidu pun kemudian berhasil mencegah mobil yang membawa hadiah tersebut. Naidu juga mendatangi Sidapa dan mengancamnya dengan tindakan penyuapan yang bisa membuatnya mendapatkan hukuman yang berat. Hal ini membuat Sidapa sangat emosi dan kesal tentunya. Keesokan harinya Sidapa pun menemui adik Naidu dan memintanya untuk memberikan hadiah ke menteri atas nama Naidu. Bairat yang sudah terlanjur dibutakan dengan uang dan juga perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya, akhirnya setuju dan memberikan hadiah tersebut. Padahal hadiah itu sebenarnya adalah bohong dan benar saja, tak lama setelah memberikan hadiah tersebut di rumah menteri terjadilah ledakan dan membuat semua orang tewas termasuk juga menteri di situ. Bairat sangat terkejut dan menyangka dengan apa yang ia lakukan. Ia kemudian melarikan diri karena kejadian ini membuat nama Naidu menjadi jelek sehingga ia diperintahkan oleh kepala polisi untuk menangkap pelaku sebenarnya. Lalu ia mendatangi rumahnya untuk menangkap adiknya. Namun sayang sekali saat ia sampai di rumah adiknya sudah tak ada di situ dan hanya ada ayah tirinya. Kemudian Naidu pun menjelaskan yang terjadi semuanya kepada ayahnya. Akhirnya hal ini membuat ayahnya terkena serangan jantung dan harus dibawa ke sakit. Dan di sini Naidu tetap peduli dan merawat serta menemani ayahnya. Padahal dahulu ayah tirinya berlaku sangat jahat kepada Naidu. Di lain tempat, Sidapa kembali menghasut Bairat dan meminta Bairat untuk membunuh Naidu. Sebelum Naidu menangkap dirinya terlebih dahulu. Bairat yang memang sudah terlanjur dibutakan dengan uang dan juga perjanjian yang ada, ia pun kemudian menuruti dan ia langsung mendatangi rumah kakaknya yaitu Naidu. Dan betapa terkejutnya Bairat saat sampai di rumah kakaknya. Ia melihat keadaan ayahnya dan juga ayahnya pun memarahinya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Hal ini membuat Bairat mengurungkan niatnya membunuh Naidu ataupun kakaknya, yang akhirnya ia pun tersadar atas perbuatannya serta sangat merasa bersalah karena hal ini. Akhirnya Naidu meminta adiknya untuk mengakui perbuatannya di kantor polisi, di persidangan dan juga di publik tentang apa yang sebenarnya terjadi, agar Sidapa bisa ditangkap dan diberikan hukuman yang berat. Dan akhirnya mereka pun bergegas pergi. Lalu di tempat lain Sidapa yang sudah mengetahui bahwa rencananya gagal dan tahu bahwa Naidu akan membawa adiknya ke hadapan pengadilan ataupun di depan hakim. Hal ini membuat Sidapa panik karena ia tak ingin harta kekayaan dan kekuasaannya menjadi hilang begitu saja. Serta takut akan mendapatkan hukuman yang berat. Lalu, ia akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Naidu, yang akhirnya terjadilah aksi perkelahian dan kejar-kejaran di antara mereka. Setelah berhasil lolos dari kejaran ini, Naidu melanjutkan perjalanannya, namun tiba-tiba ia dihubungi oleh Sidapa, dan Sidapa mengatakan kebenarannya tentang kematian ibunya. Ternyata kematian ibunya Naidu adalah ulah dari Sidapa yang sengaja membunuh ibunya.
Dengar hal tersebut membuat Naidu sangat emosi dan akhirnya ia pun memutar arah dan menuju ke tempat si Dapa berada. Dan benar saja saat ia sampai di kediaman si Dapa, ia menghajar habis-habisan si Dapa dan membunuhnya dengan sangat tragis dan keji, yang akhirnya si Dapa pun tewas dengan sangat mengenaskan. Kemudian dengan sikap kedermawanannya, Naidu tidak membunuh para anggotanya, justru ia malah mempekerjakan seluruh anggota si Dapa agar mereka tak lagi melakukan sebuah kejahatan. Dan film pun selesai. Cinta dan kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Itu selalu membuat perbedaan. Itu memberkati orang yang menerimanya, dan itu memberkatimu, dan kejujuran adalah sebuah kebaikan terdalam yang mengajarkan kita untuk bersyukur pada hidup kita sendiri dan membagi kebahagiaan tersebut dengan orang-orang. Itu dia alur cerita film dari Gabarsing. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive hingga akhir. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.